Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-7 yang bertajuk Kasih-Mu Setinggi Langit. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita, Kasih-Mu Setinggi Langit. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menyatakan bahwa kasih Tuhan itu setinggi langit? Di skrin saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang akan membantu kita dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan, Mazmur 57 ayat 9 dan 10 mengatakan, Ya Tuhan, aku akan bersyukur kepadamu antara bangsa-bangsa. Aku akan memuji Engkau antara umat manusia. Kasih-Mu membumbung setinggi langit. Kesetiaan-Mu sampai ke awan yang tinggi. Pendahuluan Sekolah Sabat. Mazmur menekankan hakikat bahwa manusia bergantung sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan. Mujurlah, belas kasihan Tuhan adalah kekal, seperti yang dibuktikan dalam kedua-dua ciptaan Tuhan dan sejarah umat Tuhan. Mazmur 136. Apakah artinya bagi saya bahwa kasih Tuhan itu kekal abadi? Apakah yang terdiri daripada kasih itu? Apakah faedah yang diberikan untuk saya? Bagaimana saya boleh membalas cinta itu? Saudara, apabila Daud memindahkan tabut ke Yerusalem, dia menyanyi, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Apabila tabut itu diletakkan di bait Salomo, orang Lewi menyanyi, karena kasih setianya kekal selama-lamanya. Apabila api ilahi memakan korban bakaran, mereka mengulanginya, karena belas kasihannya kekal selama-lamanya. Apabila Yosafat pergi berperang, orang Lewi menyanyi, karena kasihnya kekal selama-lamanya. Apabila Zerubabel meletakkan asas bait suci yang baru, dinyanyikan lagu karena kasih setianya kekal abadi. Frasa yang sama diulang dalam Mazmur 100, 103, 106, 107, 118, 136, 138. Yeremia bernubuat bahwa apabila Yerusalem dipulihkan, maka akan dinyanyikan lagu karena kasihnya kekal selama-lamanya. Dan untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat ini saudara, kita akan membagikan kepada 5 tajuk seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu kasihnya kekal selamanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur itu menggambarkan kasih Tuhan itu kekal selamanya? Mazmur 136 ayat 1 mengatakan, Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, kasihnya kekal selama-lamanya. Mazmur 136 adalah lagu berbentuk pantun berhias. Dalam setiap 26 ayatnya, satu bahagian paduan suara memuji Tuhan dan bahagian yang lain menyahut, karena belas kasihannya kekal selama-lamanya. Istilah Ibrani yang diterjemahkan sebagai belas kasihan boleh diterjemahkan sebagai kebaikan hati yang penuh kasih, kasih sayang. Apakah yang Tuhan lakukan itu yang didorong oleh kasihnya, rahmatnya yang kekal? Saudara, Dia telah melakukan perbuatan yang menakjubkan dengan menciptakan segala sesuatu di sekeliling kita. Dia membebaskan Israel dari perhambaan dan menempatkan mereka di tanah perjanjian. Pada masa ini Dia menjaga kita, menyelamatkan kita, dan memelihara kita. Kasih Tuhan bukan saja memberi kesan kepada mereka yang mengasihi Dia, karena Dia memberi makanan kepada segala yang bernyawa. Merenungkan kasih itu, maka pemazmur akan memulahkan dan mengakhiri nyanyiannya dengan menjemput kita untuk memuji Tuhan. Di skrin saudara adalah 2 pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam kelas Sekolah Sabat kita yang berkaitan dengan tajuk yang pertama. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu ciptakan hati bersih dalam diriku. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur itu mengajar atau menerangkan bahwa Tuhan boleh menciptakan hati yang bersih dalam diri kita? Mazmur 51 ayat 10 mengatakan, Ciptakan hati yang bersih dalam diriku, ya Allah, dan pulihkan semangat wajah dalam jiwaku. Raja Daud mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa selama saat-saat paling gelap dalam hidup rohaninya.
Pengampunan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, berupa anugerah hasil dari belas kasih-Mu yang melimpah. Mazmur 51 ditulis oleh Daud. Apabila dia datang kepada Batsheba, Nabi Nathan datang kepadanya. Sehingga saat itu, penyesalan menyelubungi jiwa Daud. Sekarang dia membuka hatinya di hadapan Tuhan dan mengakui dosanya tanpa meringankan atau mewajarkannya, menyadari ketidakupayaannya untuk berhenti berbuat dosa. Dia tahu bahwa dari kasih-Nya yang besar, Tuhan akan membersihkan dosanya dan menghapuskan sepenuhnya pelanggarannya. Tetapi yang mengejutkan, Daud melangkah lebih jauh lagi. Dia tidak berpuas hati dengan hanya pengampunan. Dia meminta satu transformasi. Transformasi yang kita semua perlukan. Tuhan boleh dan mahu melakukan mukjizat itu. Tuhan boleh dan mahu melakukan keajaiban itu, yaitu ciptakan hati yang bersih dan roh yang betul dalam diri kita. Pengampunan dan pembaharuan keberadaan kita menghasilkan kegembiraan, kesaksian, nyanyian dan pujian. Dan Tuhan senang menerima pujian kasih kita yang rendah hati. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, tajuk yang kedua. Kita masuk di tajuk yang ketiga. Jika engkau, Tuhan, mengingati dosa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur itu menyatakan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun? Mazmur 130 ayat 3 hingga 4 mengatakan, jika engkau, Tuhan, mengingati dosa, ya Tuhan, siapa yang dapat bertahan? Tapi ada pengampunan denganmu supaya engkau ditakuti. Penderitaan besar pemazmur ini berkaitan dengan dosanya sendiri dan dosa umatnya. Dosa manusia sangat besar sehingga mengancam untuk memisahkan manusia dari Tuhan untuk selama-lamanya. Kitab suci berbicara tentang catatan dosa yang disimpan untuk hari penghakiman. Dan nama orang berdosa disingkirkan dari kitab kehidupan. Oleh itu, pemazmur memohon pengampunan Tuhan yang akan menghapuskan catatan dosa itu. Terdapat dua tema utama Mazmur 130. Tema yang pertama yaitu pengampunan. Dosa adalah jurang yang dalam di mana orang berdosa berseru kepada Tuhan. Apabila mendengar kita, Tuhan memandang kepada kita dan apakah yang dilihatnya? Jika Dia memusatkan perhatian kepada dosa kita, kita sudah tiada sebenarnya. Tetapi mata Tuhan yang mengasihi tertumpu kepada orang berdosa yang bertaubat dan Dia memberinya pengampunan. Tema yang kedua yaitu penantian. Sikap ilahi ini menjana harapan. Oleh itu, kita dengan yakin menunggu untuk menerima keampunan Tuhan. Khususnya, kita menantikan fajar yang mulia di mana kita mendengar dari bibirnya, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Semua umat Tuhan mengambil bahagian dalam penantian yang penuh semangat ini. Apabila Dia akan menebus Israel daripada segala dosa mereka. Di skrin saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita merujuk kepada tajuk yang ketiga. Kita masuk di tajuk yang keempat yaitu puji pada Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Penyayang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur itu menerangkan pujian kepada Tuhan yang Maha Agung lagi Penyayang? Mazmur 113 ayat 1 mengatakan, pujilah Tuhan, pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Apakah sebab yang Mazmur 113 dan 123 berikan kepada kita untuk memuji dan percaya kepada Tuhan? Perhatikan di skrin saudara, Mazmur 113 ayat 4. Karena Dia ditinggikan di atas langit dan bumi. Karena walaupun Dia diam di tempat yang tinggi, Dia merendahkan diri dan turun ke tahap kita. Karena Dia mengangkat orang miskin dan yang berkekurangan. Karena Dia melakukan mukjizat yang menakjubkan. Sebab Ia mengasihi kita apabila kita dihina. Pendek kata, kita memuji Tuhan atas kuasa-Nya, atas mukjizat-Nya, atas kasih-Nya, dan karena Dia merendahkan diri di sebalik kebesaran-Nya. Di atas salib kita dapat melihat bersama-sama semua sifat ilahi ini. Kasih-Nya yang besar membawa Yesus merendahkan diri sampai mati bagi kita. Adakah ini tidak patut dipuji?
Tidakkah kita percaya sepenuhnya kepada Juru Selamat yang berkuasa dan pengasih ini? Saudara, di skrin saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang keempat. Kita masuk di tajuk yang kelima terakhir. Jangan lupakan segala rahmat-Nya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur itu mengingatkan kita supaya tidak melupakan segala rahmat atau karunia Tuhan? Mazmur 103:2 mengatakan, pujilah Tuhan, wahai jiwaku, dan jangan lupakan segala rahmat-Nya. Mazmur 103 menyenaraikan pelbagai berkat Tuhan. Berkat itu merangkumi segala faedahnya untuk kehidupan yang makmur. Berkat ini didasarkan pada sifat pemurah Tuhan dan dalam kesetiaannya kepada perjanjiannya dengan Israel. Tuhan mengingati kelemahan dan kefanaan manusia dan mempunyai belas kasihan kepada umat-Nya. Tuhan itu, saudara, mengampuni kesalahan atau dosaku. Dia menyembunyikan penyakitku. Dia menyelamatkan hidupku dari kubur. Dia memokotai aku dengan kasih dan kebaikan. Dia mengenyangkan aku dengan kebaikan. Dia menyegarkan saya. Dia berlaku adil apabila aku menderita. Dia memberitahukan rancangannya kepadaku. Dia mengasihi aku dan tidak akan murka kepadaku. Dia tidak membalas aku sesuai dengan dosaku. Dia tidak mengingati dosaku. Dia tahu bahwa saya akan segera meninggal dunia dan dia mengasihi saya. Sebagai respon kepada kebaikan hati ini, kita menyertai para malaikat untuk memuliakan Tuhan. Pujian bermula apabila seseorang mengenali keagungan dan pekerjaan Tuhan dan merespon dalam penyembahan kepada kebaikan, belas kasihan, dan kebijaksanaannya. Dan di sini saudara adalah pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita merujuk kepada tajuk yang kelima. Pena Inspirasi juga menjelaskan, Anda tidak boleh tenggelam dalam keputusasaan. Orang yang lemah hati akan menjadi kuat, yang putus asa akan dibuat menjadi berharap. Tuhan mempunyai perhatian yang lemah lembut terhadap umat-Nya. Telinganya terbuka untuk mendengar jeritan mereka. Saya tidak takut dengan jalan Tuhan. Dia akan mengurus urusannya sendiri. Tugas kita ialah mengisi tempat dan bahagian kita. Hidup dengan rendah hati di kaki salib dan dengan setia hidup kudus di hadapannya. Semasa kita melakukan ini, kita tidak akan malu. Tetapi jiwa kita akan percaya kepada Tuhan dengan keberanian yang kudus. Hati saya tetap percaya kepada Tuhan. Kita mempunyai juru selamat yang serba lengkap. Kita boleh bersukacita dalam kepenuhannya yang kaya. Saya rindu untuk lebih berbakti kepada Tuhan, lebih berbakti kepadanya. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, pelajaran yang jelas adalah bahwa Tuhan memberikan belas kasihannya yang menakjubkan kepada kita. Walaupun pada hakikatnya kita tidak layak menerimanya. Jaminan pemberian ini seharusnya membebaskan kita daripada kebimbangan, hati nurani yang bersalah, dan bayang-bayang terhadap masa lalu kita. Kedua, hesed, belas kasihan, lebih daripada satu perasaan lembut di dalam hati Tuhan. Ia adalah pembebasan dan perlindungan. Ia adalah tindakan nyata di pihak Tuhan kepada umat-Nya. Tiga, belas kasihan Tuhan adalah kekal, yaitu Ia senantiasa tersedia untuk kita. Jika kita tidak memanfaatkannya, itu karena kita masih dalam dosa dan bukan karena kita telah melepasi batas kasih sayang Tuhan. Yang keempat, rahmat. Merangkumi konsep bahwa yang terhebat dari segala makhluk sanggup tunduk untuk mengangkat kita dan membawa kita ke dalam pelukannya. Dari kedudukannya yang lebih tinggi, dia merendahkan diri untuk menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Kelima, mendapat perkenan di hadapan mata Yahweh, menyiratkan bahwa kita bersedia dan terbuka untuk menerima rahmat Tuhan. Keenam, akhirnya Seliha memberikan kita pandangan baru tentang kedalaman dan keluasan kasih sayang pencipta kita. Tetapi idea yang paling penting yang ditekankan adalah bahwa kita harus berbelas kasihan dan baik kepada jiran kita sebagaimana Tuhan itu baik kepada kita. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.